Assalamualaikum. Iya, anak-anak Ibu yang di kelas 87, 88, sama 89, selamat datang di channel YouTube Ibu ya. Ibu tidak minta kalian buat subscribe atau like, yang penting kalian menonton video ini sampai akhir. Nah, silahkan kalian tulis poin-poinnya, kalian tulis misalnya jawaban nomor 1 apa buat langkah-langkahnya. Karena di YouTube itu ada fitur buat pause ya, buat stop. Jadi silahkan kalau mau tulis di stop dulu atau di pausein dulu. Oke? Sebelum kita memulai pembahasan tentang latihan materi relasi dan fungsi, maka kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita mulai dari soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal dengan tepat satu anggota himpunan daerah kawan itu dinamakan apa? Nah, untuk menjawab soal nomor 1, kalian harus memahami dulu dan bisa membedakan antara domain, kodomain, fungsi, dan range. Di sini kan ada pilihan gandanya nih. Berarti kita harus memahami dulu nih satu-satu. Domain itu apa, kodomain itu apa, fungsi itu apa, dan range itu apa. Yang pertama kali kita bahas yaitu tentang domain. Domain itu adalah seluruh anggota himpunan daerah asal. Tuh ya. Nah, letak domain itu pada diagram panah. Biasanya terletak di sebelah kiri. Kemudian letak domain pada koordinat kartesius biasanya terletak di sumbu X atau yang garis horizontal. Kemudian yang ketiga, letak domain pada himpunan pasangan berurutan atau HPB biasanya terletak pada anggota pertamanya. Gitu ya. Kemudian yang B, yang nomor 2, kodomain. Apa sih kodomain itu? Kodomain itu adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Sekarang kita sebutkan ya letak kodomain pada yang pertama diagram panah. Letak kodomain pada diagram panah itu terletak di sebelah kanan, berarti kebalikan dari domain ya. Kemudian yang kedua, letak kodomain pada koordinat kartesius adalah di sumbu Y atau garis vertikal. Kemudian lagi, letak kodomain pada himpunan pasangan berurutan itu biasanya terletak pada anggota kedua. Kalau tadi domain itu di anggota pertama, kalau kodomain di anggota kedua. Yang ketiga ada range. Range itu adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan awal atau himpunan asal. Dan yang terakhir, fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi adalah relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal dengan tepat satu anggota himpunan daerah kawan. Nah, setelah kita membahas 4 poin yang pada pilihan ganda, berarti kita bisa menarik kesimpulan bahwa relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan daerah asal dengan tepat satu anggota himpunan daerah kawan dinamakan fungsi. Berarti kita jawabnya ini ya. Oke, berarti yang nomor 1 fungsi. Kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 2. Nah, nomor 2. Di sini soalnya dari himpunan pasangan berurutan berikut ini ada 1 Romawi ya. Himpunan pasangan berurutannya 1,2, kemudian 2,2, dan 3,3. Yang kedua, himpunan pasangan berurutannya ada 1,2, 2,2, 3,1, dan 3,2. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutannya ada 1,1, 1,2, 1,3, 1,4. Dan yang keempat, himpunan pasangan berurutannya ada 1,1, kemudian 1,2, 2,3, dan 2,4. Pertanyaannya, yang merupakan fungsi pemetaan adalah yang merupakan fungsi atau pemetaan ya maksudnya di sini. Untuk membahas soal nomor 2, berarti kalian harus tahu dulu nih syarat suatu fungsi pada himpunan pasangan berurutan.
Jadi pada himpunan pasangan berurutan, suatu fungsi itu himpunan pasangan berurutannya, ya, anggota pertamanya itu nggak boleh dituliskan lebih dari satu kali. Pada himpunan pasangan berurutan, anggota pertamanya tidak boleh dituliskan lebih dari satu kali. Kalau misalnya dituliskan lebih dari satu kali, berarti bukan fungsi. Sekarang kita cek pada himpunan pasangan berurutan yang pertama. Di sini kan ada 1,2, 2,2, 3,3. Untuk anggota pertama kan ada 1, 2, sama 3. Ternyata tidak ada anggota pertama yang dituliskan lebih dari sekali. Maka ini adalah fungsi. Yang kedua, himpunan pasangan berurutannya adalah 1,2, 2,2, 3,1, dan 3,2. Kita lihat apakah 1 itu dituliskan lebih dari sekali, ternyata enggak ya. 2 dituliskan 1 kali juga, dan 3. Ternyata 3 anggota pertamanya ini dituliskan lebih dari 1 kali, yaitu sebanyak 2 kali. Kalau misalnya dituliskan lebih dari sekali, maka bisa disimpulkan ya, bahwa yang nomor 2, himpunan pasangan berurutannya bukan fungsi. Oke. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutannya ada 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4. Kita lihat lagi anggota pertamanya. Anggota pertamanya 1, 1, 1, dan 1. Nah, di situ bisa dilihat ya, bahwa 1 itu dituliskan lebih dari 1 kali, maka bisa dipastikan bahwa ini juga bukan fungsi. Lanjut yang keempat, pasangan berurutannya 1,1, 1,2, 2,3, dan 2,4. Di sini kita lihat, anggota pertamanya 1, ini anggota pertamanya juga 1, ini 2, ini 2. Ternyata 1-nya dituliskan lebih dari sekali, dan 2-nya juga dituliskan lebih dari 1 kali. Maka dapat dipastikan bahwa ini bukan fungsi juga. Yang merupakan fungsi atau pemetaan hanya di nomor 1. Itu ya. Lanjut untuk soal nomor 3. Oke. Nomor 3, diagram panah pada gambar. Oke, diagram panah pada gambar di samping merupakan fungsi pemetaan, maka range-nya adalah untuk menyelesaikan soal yang nomor 3, berarti kita harus tahu dulu nih, mana domainnya, mana kodomainnya, dan mana range-nya. Range itu adalah hasil himpunan dalam daerah kawan yang terpasang oleh anggota himpunan daerah asal. Sekarang kita tentukan dulu domain atau daerah asalnya. Tadi di awal ya, kayak ini nomor 1 deh, Ibu udah ngejelasin domain itu apa. Domain itu biasanya anggota pada daerah asal. Daerah asal letaknya selalu di sebelah kiri. Berarti kan domainnya ini ada di himpunan P. Himpunan P itu anggotanya berarti 1, 2, 3, dan 4. Kemudian, kodomain daerah kawan. Daerah kawan itu berarti anggota yang ada di himpunan daerah kawan. Biasanya letaknya di sebelah kanan. Maka, kodomain atau daerah kawan di dalam diagram panah ini adalah Q. Maka kodomainnya tuliskan semua anggota Q. A, B, C, D, E. Kemudian yang terakhir ada range. Range itu kan tadi daerah hasilnya. Range itu biasanya terletak di daerah kawan atau daerah kodomain, di mana range itu adalah anggota yang memiliki pasangan di P atau daerah asal. Jadi
Range itu letaknya selalu di sebelah kanan atau di daerah kawan. Kemudian dia selalu punya pasangan di P atau daerah asal. Kalau misalnya dia nggak punya pasangan di P, berarti bukan range. Ini A punya pasangan, B punya pasangan di P, C punya pasangan di P. Sedangkan D sama E tidak punya pasangan. Maka yang menjadi range-nya adalah A, B, C. Oke, seperti itu. Maka dapat disimpulkan bahwa range dari diagram panah ini adalah A, B, C atau A. Oke, seperti itu ya. Lanjut lagi. Nomor 5. Nomor 5. Range dari himpunan pasangan berurutan 2,1, 3,5, 4,2, 4,4, dan 6,4 adalah. Ingat tadi yang nomor 1 ya, di nomor 1 Ibu udah jelasin range itu letaknya di mana. Pada himpunan pasangan berurutan, letak range itu biasanya ada di anggota kedua. Kita lihat anggota kedua di sini siapa. Ini kan range dari himpunan pasangan berurutan. Ini anggota pertama, berarti ini anggota kedua, ini anggota kedua, ini anggota kedua, ini anggota kedua, dan ini anggota keduanya. Maka range-nya adalah 1, 2, 4, dan 5. Ya. 1, 5, 2, 4, 4. Ini kita urutkan. Dan jika ada anggota yang sama, cukup dituliskan 1 kali. Maka 1, 2, 4, dan 5. Maka dapat dipastikan untuk range dari himpunan pasangan berurutan ini adalah 1, 2, 4, dan 5. Oke. Lanjut lagi untuk soal nomor 5. Nah, diketahui daerah asal fungsi adalah f, x, kemudian 3x kurang 1. Ini dibaca f memetakan x terhadap 3x kurang 1. Dengan x, x-nya itu kurang dari 5, dan x itu anggota bilangan asli. Maka yang ditanya adalah daerah hasilnya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian buat dulu rumus fungsinya. Maka f memetakan x terhadap 3x kurang 1, ini adalah bentuk fungsi. Berarti kalian rubah bentuk fungsi ke dalam rumus fungsi. Maka rumus fungsinya adalah f ganti titik 2 yang di sini dengan tanda kurung. Maka fx, kemudian tanda panah yang di sini kamu ganti dengan sama dengan. Maka 3x kurang 1. Oke, ini kita sudah mendapatkan rumus fungsinya. Sekarang kita cari nilai x-nya. Cari nilai x. Di sini kan x-nya belum diketahui angka-angkanya. Dia hanya menyebutkan batasan dari x-nya. Di mana x itu katanya kurang dari 5, dan x itu anggota bilangan asli. Sekarang kita cari anggota x kurang dari 5 dan x bilangan asli. Artinya bilangan asli yang kurang dari 5. Maka anggotanya 1, 2, 3, 4. Dapatlah kita nilai x-nya. Sekarang kita bisa mencari range-nya. Caranya, ambil rumus fungsi.
Kemudian ganti setiap nilai X dengan 4 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi X-nya ada 4 kemungkinan, X-nya bisa 1, X-nya bisa 2, X-nya bisa 3, dan X-nya bisa 4. Sekarang kita buat dulu rumus fungsinya. Rumus fungsinya kan F, X sama dengan 3X dikurang 1. Nah, jika X-nya sama dengan 1, maka ganti X yang di atas dengan 1. Maka Fx menjadi F1, 3X menjadi 3 dikali 1 dikurang 1. Maka 3 dikali 1, 3 dikurang 1, 2. Kemudian jika X-nya sama dengan 2, ganti Fx menjadi F2. Kemudian 3X menjadi 3 dikali 2 dikurang 1. 3 dikali 2, 6 kurang 1, 5. Jika X-nya sama dengan 3, ini ya, X sama dengan 3, maka Fx menjadi F3. Dan 3X menjadi 3 dikali 3. Maaf, dikurang 1. 3 kali 3, 9 kurang 1, 8. Terakhir, jika X-nya sama dengan 4, maka Fx menjadi F4. Sedangkan 3X menjadi 3 dikali 4. Dikurang 1. 3 kali 4, 12 kurang 1, 11. Maka, range atau daerah hasil dari fungsi di atas adalah, nah kita ambil 2, 5, 8, 11. 2, 5, 8, 11. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya, 2, 5, 8, 11. Ternyata jawabannya adalah B. Oke.